Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada tim penilai PKK-RA Kecamatan Raja Desa. Saya pada hari ini akan mempresentasikan tugas pokok dan fungsi Kepala RA. Dimulai dari perkenalan identitas saya pribadi. Nama lengkap Emma Siti Maisaro SPD, tempat tanggal lahir Tasikmalaya 6 Maret 1990. Alamat rumah Dusun Mekarjaya RT 1 RW 3 Desa Anak Raja, unit kerja RA Sidik Jaya. Berikut ini adalah riwayat pendidikan saya mulai dari SD, SMP, SMA, dan S1. Saya menempuh 2 kali sarjana S1 pendidikan bahasa Inggris di Universitas Sriwangi Tasikmalaya, dan yang kedua adalah S1 FKIP PGPAU Universitas Terbuka Bandung. Untuk riwayat pekerjaan, saya beberapa kali mengalami perubahan unit kerja. Yang pertama yaitu guru les baca dan bahasa Inggris di Lembaga Sekolah Alfabet Tasikmalaya pada tahun 2009 sampai 2011. Yang kedua adalah guru bahasa Inggris di SMA Sertari dan Guru Tasikmalaya atau Pesantren Pondok 2011 sampai 2013. Dan berikutnya adalah guru bahasa Inggris di MTS dan MA Sidik Jaya mulai dari tahun 2013 sampai sekarang. Dan saya menjadi kepala RA di RA Sidik Jaya mulai tahun 2019 sampai sekarang. Berikut adalah data guru di RA Sidik Jaya. Yang pertama adalah Ibu Dwi Rahmawati SPD. Yang kedua adalah Ibu Deti Maulina Rahmawati SPD. Berikut adalah sejarah singkat berdirinya RA Sidik Jaya. Pada tahun 2011 berdiri Yayasan Sidik Jaya dan sudah mempunyai lembaga MTS dan MA Sidik Jaya. Kemudian pada tahun 2019 Yayasan Sidik Jaya mendirikan lembaga untuk anak usia dini dan mendapatkan izin operasional dari Kementerian Agama dengan nama RA Sidik Jaya. Dan pada tahun 2023 melaksanakan akreditasi yang pertama dan alhamdulillah mendapatkan nilai B. Berikut adalah profil RA Sidik Jaya. Mulai dari nama RA Sidik Jaya, alamatnya di Pasir Jaya, Desa Anak Raja, Kecamatan Raja Desa, Kabupaten Ciamis. Dan status RA swasta tahun pendirian 2019. Status akreditasi sudah terakreditasi nilai B pada tahun 2023. Yayasan penyelenggara adalah Yayasan Sidik Jaya dengan Ketua Yayasan Dr. Andes Haji Dodi Husain Sidik MPD. Berikut saya jabarkan visi dan misi RA Sidik Jaya. Visi dari RA Sidik Jaya adalah terbentuknya generasi Qur'ani berbekal basokan fil ilmi wal jismi. Yaitu artinya terbentuknya generasi Qur'ani yang berbekal jiwa dan fisik yang kuat. Misinya menanamkan kecintaan kepada Allah, para nabi dan rasul, membiasakan praktek ibadah dan berdoa dalam setiap kegiatan. Berikutnya mengenal cara menyayangi berbagai makhluk ciptaan Allah, kemudian membiasakan perilaku terpuji dan berbudi luhur, menanamkan semangat belajar dan menuntut ilmu, menciptakan lingkungan belajar yang bersih, sejuk, rindang dan indah, dan yang terakhir adalah menanamkan perilaku pola hidup sehat agar tercipta jasmani dan rohani yang kuat. Tujuan RA Sidik Jaya mengacu dari visi dan misi RA yang tadi, yaitu ini adalah jabaran dari tujuan RA Sidik Jaya: meningkatkan kemampuan peserta didik dalam membaca Al-Quran, mewujudkan RA ramah anak, dan kemudian mengembangkan pengetahuan peserta didik. Laporan tugas pokok dan fungsi kepala RA. Yang pertama mulai dari usaha pengembangan madrasah. Berikut adalah struktur organisasi dari RA Sidik Jaya. Yang pertama dari Ketua Yayasan Bapak Dr. Andes Haji Dodi Husain Sidik MPD. Kepala RA saya sendiri Emma Siti Maisaro SPD. Ketua Komite Wawan Hasanuddin SPD. Kemudian operator dan bendahara yaitu Muhammad Dari Ramdhani SPD. Dan wali kelas untuk kelompok A Ibu Dwi Rahmawati SPD, dan untuk kelompok B Ibu Deti Maulina Rahmawati SPD. Berikut adalah penjabaran apa yang menjadi capaian target di usaha pengembangan madrasah. Yang pertama, mengelola perubahan dan pengembangan madrasah menuju organisasi pembelajaran yang efektif.
Berikutnya, mengelola hubungan antara madrasah dan masyarakat. Lalu mengelola proses pencapaian 8 standar nasional pendidikan dan mengelola unit layanan khusus madrasah yang mendukung kegiatan pembelajaran peserta didik di madrasah, dan kemudian memanfaatkan kemajuan teknologi informasi sebagai peningkatan pembelajaran di madrasah. Poin yang kedua yaitu adalah manajerial. Di sini tugas kepala adalah menyusun perencanaan madrasah, kemudian memimpin madrasah dalam rangka mendaya-gunakan sumber daya madrasah secara optimal, dan mewujudkan iklim madrasah supaya menjadi madrasah yang ramah lingkungan dan juga inovatif. Mengelola guru dan staf dalam penggunaan sumber daya manusia yang secara optimal, mengelola sarana dan prasarana, kemudian mengembangkan kurikulum, mengelola keuangan, mengelola ketatarusahaan, dan melakukan pemantauan, evaluasi, dan laporan pelaksanaan program madrasah dengan prosedur yang tepat. Kemudian poin yang ketiga adalah kewirausahaan. Salah satu ini adalah gambar salah satu program kewirausahaan di RA kami, yaitu ada kantin madrasah. Kantin madrasah di sini menjual alat tulis, komputer, alat tulis, dan makanan-makanan yang sudah diseleksi terlebih dahulu. Jadi insya Allah sehat dan baik untuk anak-anak. Di sini adalah jabaran programnya. Untuk program pengembangan jiwa kewirausahaan di madrasah, kami membudayakan untuk perilaku inovatif dan berhasil di madrasah. Kemudian pembinaan dirinya program ramah anak untuk mengembangkan motivasi kuat dan mengembangkan etos kerja melalui keteladanan. Yang keempat adalah supervisi. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas pembelajaran dan hasil belajar siswa. Fokusnya adalah supervisi kelas, pengembangan kurikulum, dan peningkatan kompetensi guru. Kegiatannya observasi kelas oleh kepala sekolah ataupun pengawas, diskusi dan refleksi, kemudian pengembangan rencana perbaikannya ke depannya seperti apa, dan evaluasi. Berikut ini adalah contoh kegiatan biar asli dekat bersama anak-anak dan ibu-ibu. Terima kasih. Sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.